kita istiqomah, sholat on time di awal waktu. Itu aja dulu. Kita mulai. Baca keutamaan sholat di awal waktu. Anda bisa dengarkan ceramah kami di bahasan Sahih At-Targhib At-Tarhib yang kita bahas di hari Jumat. Ya. Maka di situ Anda akan dengarkan setengah buku di jilid pertama itu, kurang lebih ya, itu membahas masalah sholat. Lengkap sekali. Saya pada saat membaca buku itu, ada beberapa hadis yang saya sendiri baru dengar. Subhanallah, dan saya bersyukur kepada Allah SWT karena membedah buku, sehingga kami tahu, oh ternyata isinya ini. Baca itu teman-teman sekalian, coba terapkan dalam hidup. Terapkan dalam hidup. Dengan terus memaksakan diri. Ya. Kapan Anda sudah coba terapkan? Selalu azan, pokoknya azan saya mau ke masjid. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Ya. Sudah seperti menjadi sebuah pola. Ya. Dalam hidup, sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup. Maka apa yang terjadi? Satu waktu Anda luput satu kali aja sholat berjamaah, penyesalannya luar biasa. Kalau Anda rasakan itu, berarti menandakan Anda sudah merasakan nikmatnya iman. Anda sering membaca Quran sehari 1 lembar, sekali luput. Atau Anda biasa zikir pagi petang, luput, ada rasa penyesalan. Maka itu tanda kenikmatan iman. Berarti sudah mulai ada kenikmatan di amal soleh itu. Kalau Anda terus saja menjaganya setahun, 2 tahun, 10 tahun, maka kenikmatan yang Anda rasakan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi ibadah yang Anda kerjakan itu dengan muncul program-program yang Anda tidak pernah berpikir sebelumnya di ibadah itu. Contoh misalnya sholat malam. Kalau Anda baru mulai mau mengerjakan sholat malam, mungkin kadang-kadang Anda khusyuk, kadang-kadang Anda masih mengkhayal. Mungkin Anda hanya mengerjakan 2 rakaat. Itu pun Anda masih memilih surah-surah pendek. Mungkin juga Anda mengerjakan 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh. Tapi Anda jangan berhenti. Terus coba istiqomahkan. Seminggu, beberapa hari, sebulan. Nanti Allah SWT melihat istiqomah Anda di situ. Allah akan buat nanti Anda lebih mudah dan lebih ringan untuk sholat 4 rakaat. Lebih ringan untuk sholat 8 rakaat. Lebih ringan untuk sholat tambahkan witir 3 rakaat. Walaupun masih baca surah-surah pendek. Anda istiqomah lagi, Allah munculkan lagi perasaan dan merasa ringan untuk sholat. Mungkin tadinya setengah jam sebelum subuh, 1 jam, Anda bisa 2 jam sebelum subuh. Mungkin tadinya surah-surah pendek, sekarang sudah mulai surah-surah panjang. Jadi muncul program-program di benak kita, di jenis ibadah yang sedang kita kerjakan itu teman-teman sekalian, yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Terus begitu. Sehingga makin indah rasanya ibadah itu. Contoh yang lain, Anda sedekah misalnya. Awal Anda mau terapkan sedekah kadang-kadang berat. Tapi Anda coba sedekahkan. Lalu kemudian Anda istiqomahkan coba sedekah itu. Rutin, komitmen setiap hari saya akan keluarkan 1 bungkus nasi aja. Bisa. Atau saya menyumbang sehari 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Kalau Anda istiqomah, dengan tentu Anda kalau mau supaya termotivasi, Anda baca keutamaannya, fadilahnya. Tadi kayak sholat malam, fadilah sholat malam, sedekah, fadilah sedekah, Anda lakukan itu. Nah, setelah Anda melakukan itu teman-teman sekalian, maka akan muncul kayak tadi. Mulai ada perasaan, masa sih cuma 10.000, 20.000 aja. Akan meningkat nilainya, muncul program kita untuk menambah nilai. Mungkin kita kadang-kadang sedekah sehari sekali. Sekarang setelah kita istiqomah seminggu, sebulan, kita akan mulai melakukannya sehari 2 kali. Lama-lama Anda akan mulai bersedekah dalam sehari beberapa kali. Setiap kali orang melihat orang miskin, kayak rasanya nggak nyaman kalau nggak bantu. Sampai Anda mencintai perbuatan tersebut. Ada satu
jemaah saya mengatakan, kata-kata ini saya merasa, dia bilang setelah dengar ceramah saya, dia merasakan, tentu dengan izin Allah SWT, saya cuma perantara saja. Tapi dia mengatakan, dan seakan-akan saya merasa Allah menyampaikan ke kuping saya pernyataan beliau, supaya saya yakin juga apa yang saya sampaikan ternyata bermanfaat bagi umat ini. Dia mengatakan, Ustaz, saya sampai ketagihan dengan sedekah. Ketagihan, karena saya begitu bersedekah, saya dapatkan sebenarnya apa yang sedang Allah janjikan. Sebagaimana antum ceritakan, ternyata Allah akan balas. Makin besar saya sedekahkan, maka makin besar yang datang rezekinya. Makin banyak Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bahkan saya kadang-kadang duduk di rumah, datang keuntungan-keuntungan itu. Saya pernah didatangi oleh seorang sahabat saya. Kebetulan saya lagi di rumah. Waktu itu saya belum memiliki perusahaan sendiri. Masih partner sama teman dan kami masih dagang gahru sebenarnya waktu itu. Dan ada beberapa jenis yang saya taruh dalam garasi rumah. Itu saya masih ngontrak di Jakarta. Di garasi itu saya buat ada sebuah meja kerja kecil biasa untuk saya kerja, sekaligus saya susun materi ceramah biasanya. Partner saya ini seringkali datang, saya coba ambil gahru berapa kilo, saya bilang silahkan diambil sama dia dijual. Ya. Kebetulan kami sudah sepakat, dia jalan dengan dagangan dia, saya jalan dengan dagangan saya juga, kemudian kami satu perusahaan gitu ya. Dia datang, dia tawarkan sana sini, kadang-kadang seminggu dia datang, bahwa ini sudah ada keuntungannya. Kebanyakan pembeli pada saat itu juga membayar cash misalnya, dibawalah sama dia. Sering dia buat begitu, dan sering kali kalau dia datang, saya di rumah gitu. Lagi nyusun materi di meja. Terus dia dengan memperlihatkan kalau dia capek dalam mencari rezeki ini ya, ada keletihan. Terus dia mengatakan, Subhanallah Khalid, saya setengah mati tidak rezeki di luar. Kok bisa rezeki datang kepada kamu sementara kamu duduk? Saya hanya tuju ke langit. Maksud saya, jaga hubunganmu sama yang di atas. Semua akan baik kok ini sebenarnya. Rutinkan sedekah, jaga sholat, jaga kebaikan-kebaikan. Allah akan mudahkan semua. Allah akan mudahkan semua.